Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Anggini Berlian. Saya dari kelas 2C PIAUD nomor NIM 200111064. Di sini saya akan membuat video ringkasan materi-materi yang pernah saya pelajari di mata kuliah Filsafat Pendidikan untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Baik, langsung saja. Materi yang pertama yaitu tentang pengantar filsafat. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Sedangkan bagi Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Sedangkan menurut Bertrand Russell, filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan dalam ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut R. Berlin bahwa filsafat adalah pemikiran-pemikiran yang bebas dilihat oleh rasio mengenai segala sesuatu yang timbul dari pengalaman. Ciri filsafat, ada 3 ciri utama hingga upaya itu dapat dikatakan sebagai filsafat. Yang pertama yaitu universal, menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tentu saja. Yang kedua yaitu radikal, mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Yang ketiga yaitu sistematis, yaitu mengikuti pada metode berpikir yang rutut dan logis meskipun spekulatif. Dan yang terakhir yaitu cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat itu terdiri dari 4. Yang pertama yaitu filsafat tentang pengetahuan, yang kedua yaitu filsafat tentang kenyataan menyeluruh, yang ketiga yaitu filsafat tentang tindakan, dan yang terakhir yaitu sejarah filsafat. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu hakikat manusia. Dalam hakikat manusia, tentu saja tidak luput dari 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang disebut dengan manusia, yang kedua itu apa tujuan hidup manusia, dan bagaimana manusia menggapai tujuannya. Dan di sini saya akan menjelaskan ketiga-tiganya. Yang pertama yaitu apa yang disebut dengan manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang bisa berbicara, bersosialisasi, berpolitik. Manusia diciptakan paling sempurna di antara ciptaan Tuhan yang lainnya, karena manusia juga diberikan akal dan budi pekerti. Yang kedua yaitu apa tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, dan senantiasa menyembah atau bersujud kepadanya. Yang ketiga yaitu bagaimana cara manusia menggapai tujuannya. Cara manusia menggapai tujuannya yaitu dengan cara senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berusaha dan bekerja, tidak pernah putus asa, dan selalu mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga yaitu hakikat manusia. Yang pertama yaitu hakikat manusia dari segi antropologi, yang kedua yaitu hakikat manusia dari sisiologi, yang ketiga yaitu hakikat manusia menurut pandangan psikologi, dan yang terakhir yaitu hakikat manusia dalam dimensi pendidikan. Baik, langsung saja ke yang pertama yaitu hakikat manusia dari segi antropologi. Manusia dalam wujud sekarang adalah produk evaluasi yang berasal dari proses yang amat rumit yang dikemukakan oleh Charles Darwin dalam bukunya The Origin Species. Pandangan ini juga mengatakan bahwa kebudayaan manusia dari tingkat yang sederhana menuju tingkat yang paling modern, dan tidak lain adalah kebudayaan Eropa Barat. Sehingga dari Eropa Barat ini muncul konsep manusia primitif dan manusia modern. Hal ini penting kita pelajari karena manusia baru dikatakan bermakna apabila dia dapat menampilkan kemampuannya mewariskan nilai-nilai budayanya pada generasi penerus, sekaligus mampu merekam apa yang pernah diperolehnya dari generasi sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu hakikat manusia dari sisiologi. Konsep manusia dalam sisiologi pernah dikatakan oleh Auguste Comte, masyarakat yang menyatakan individu. Manusia yaitu tidak ada untuk masyarakat, dan masyarakat yang menentukan segalanya. Oleh karena itu, Comte mengatakan individu liberty itu bahaya, karena tidak seorang pun dapat berpendapat daripada yang telah diputuskan oleh golongan tertinggi masyarakat.
Dan di Indonesia konsep yang dikembangkan Comte tidak sepenuhnya diterima karena porsinya terlalu besar kepada masyarakat sehingga tidak diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu hakikat manusia menurut pandangan psikologi. Manusia pada dasarnya memiliki dorongan untuk mengarah dirinya ke tujuan positif. Manusia itu rasional. Manusia memiliki kemampuan untuk mengarahkan, mengatur, dan mengontrol dirinya sendiri apabila diberikan kesempatan untuk berkembang. Dunia manusia adalah dunia kemungkinan atau proses of becoming, dan nilai berjalan terus-menerus tidak pernah selesai. Jadi manusialah yang mengarahkan dirinya ke arah yang diinginkannya. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, hakikat manusia dalam dimensi pendidikan. Makhluk individu, makhluk sosial, makhluk beragama. Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai potensi-potensi unik, kehendak, perasaan, cita-cita, semangat, dan daya tahan yang berbeda-beda untuk mandiri. Meskipun di sisi lain memiliki kelemahan masing-masing, dan pada anak terdapat rasa tidak berdaya sehingga memerlukan bimbingan dari orang lain atau orang tua. Dengan begitu, manusia butuh belajar agar potensinya berkembang dan tumbuh secara baik. Nah, kita lanjut ke materi yang keempat yaitu hakikat manusia dan pendidikan Islam. Pada hakikatnya manusia terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Maka proses pendidikan Islam itu berusaha mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh manusia secara keseluruhan dan berusaha untuk mengembangkannya dengan sebaik mungkin tanpa ada yang terabaikan sedikit pun. Dengan demikian, proses pendidikan Islam yang dijalani manusia diharapkan mampu mengembangkan potensi-potensi dalam diri manusia sehingga lahirlah manusia yang berkepribadian Muslim dan manusia yang selalu menggambarkan dirinya kepada Allah. Pendidikan Islam tujuannya yaitu memanusiakan manusia yang sadar bahwa dirinya adalah hamba Allah, memiliki kepribadian yang baik, membentuk karakter muslim yang berbudi pekerti. Ada empat filsafat manusia yang dilihat dari sudut pandang. Yang pertama yaitu materialisme atau hakikat manusia berasal dari fisik, zat, dan materi. Yang kedua yaitu idealisme atau ruh. Yang ketiga yaitu dualisme, yaitu menyangkut materialisme dan idealisme. Yang keempat yaitu eksistensisme atau memandang secara menyeluruh, tidak hanya jasad atau ruh. Dan adapun hakikat manusia Islam kaitannya dengan pendidikan manusia itu berkaitan dengan ruh. Pendidikan Islam memandang pada dasarnya baik dan buruk. Kemudian aspek apa saja yang bisa dikembangkan dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu aspek jasmani sangat dipandang penting, harus sehat dan kuat agar mampu menjalankan sendi-sendi kehidupan. Yang kedua, rohani. Yang ketiga yaitu akal, mengajak peserta didik dalam mengetahui alam semesta, siapa yang menciptakannya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, mengasah kalbu, menumbuhkan rasa kasih sayang sebagai seorang pendidik. Baik, kita lanjut ke materi yang kelima yaitu pendidik dan peserta didik dalam filsafat pendidikan. Orang yang belajar disebut peserta didik, sedangkan orang yang mengajar disebut dengan pendidik. Peserta didik adalah orang yang sedang berada di fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Pendidik ialah orang yang mengajar dan mendidik peserta didiknya agar tercapai perkembangan dalam berbagai aspek. Nah, dalam cerita proses pembelajaran Musa terhadap Nabi Khidir, bahwa kita diajarkan memiliki sikap kritis yang tinggi agar kita mampu memiliki dan memilah ajaran yang baik dan buruk. Ketika peserta didik menunjukkan sikap sungguh dan tawajuh dalam menunjukkan ilmu, maka sang pendidik menjadi lebih lapang dan bersemangat memberikan ilmunya. Jika keikhlasan di salah satu pendidik dan peserta didik tidak ada, maka ilmu tidak akan berhasil ditransfer dari pendidik ke peserta didik.
Baik, kita lanjut ke materi yang keenam, yaitu metode pendidikan part 1. Pendidikan adalah modal dasar suatu bangsa, pangkal atau titik tolak kemajuan suatu peradaban. Pendidikan adalah suatu investasi yang paling berharga dan mahal. Pendidikan ini akan lahir sumber daya manusia yang akan menggerakkan roda peradaban manusia, yaitu aspek sosial, ekonomi, politik, kemudian kesejahteraan fisik, infrastruktur, itu bergantung pada sumber daya manusia. Maka pendidikan itu yang sangat pojok atau fundamental. Di dalam Al-Quran, pendidikan diistilahkan adab dan tarbiyah. Adab merujuk kepada hadis Rasulullah SAW. Adab kata lain dari ilmu. Tarbiyah meningkatkan, melipat gandakan dan meningkatkan kualitas, mengatur, memelihara dan mencapai sesuatu yang maksimal atau yang sempurna. Dan ada 3 metode yang dipraktikkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendidik Nabi Ismail, yaitu yang pertama itu membaca ayat-ayat Al-Quran, yaitu taklim, yang kedua yaitu taklim, dan yang ketiga yaitu tazkiyah. Kita lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu metode pendidikan part 2. Pendidikan Islam menjadi dasar bagi kita untuk membentuk saksiyah atau kepribadian. Menjadi pribadi muslim harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, yaitu dengan cara yang pertama itu tiwalatul ayat. Ayat harus dibaca, baik ayat kauniyah atau kauliyah atau Al-Quran. Niyah itu sendiri harus seimbang, sering, dan sejalan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti yang dikelola oleh pemerintah dan ormas Muhammadiyah harus mempunyai nilai lebih, nilai yang plus. Yang kedua yaitu Al-Quran, mengajarkan isi Al-Quran, Alkitab, dan ilmu pengetahuan dan hikmah. Jadi ada proses taklim. Taklim itu sebenarnya adalah proses seperti doktrinisasi, pendoktrian, dan ada nilai-nilai dogma dan nilai-nilai doktrin ya, yang itu diterima secara bergaransi dari Allah SWT dalam hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Kita lanjut ke materi yang ke-8, yaitu metode pendidikan part 3. Pada hakikatnya ilmu Islam itu satu, saling melengkapi, baik ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, dan itu hakikatnya untuk mengenal Allah. Ilmu kalam itu dibagi menjadi 3, yaitu ilahiyat. Ilahiyat itu mengenai sifat-sifat ketuhanan biologi. Yang kedua itu sam'iyat. Sam'iyat itu mengenal hal-hal yang goib yang wajib kita percayai. Yang ketiga yaitu tob'iyat. Tob'iyat itu mengenal ilmu alam. Kenapa ilmu alam itu? Untuk sampai keyakinan terhadap Allah SWT, keyakinan terhadap keesaan Allah dan makhluk, dan ada juga halik. Pendidikan Islam itu pendidikan yang konvergensi, yang saling melengkapi, tidak ada didiktomi antara ilmu agama dan ilmu umum atau ilmu dunia. Masalah ayat kauniyah dan kauliyah jelas ciri khas pendidikan. Doktrin tentang ibadah dan syariat itu juga ciri khas dalam pendidikan Islam. Setiap individu muslim harus dididik berdasarkan nilai-nilai ini. Yang pertama yaitu tentang toharoh, yang kedua itu tentang sholat, yang ketiga itu tentang mandi junub, yang keempat itu tentang tayamum, yang kelima tentang mendirikan sholat, yang keenam yaitu bagaimana tentang cara mengeluarkan zakat, yang ketujuh yaitu bagaimana cara berpuasa, yang kedelapan yaitu cara haji, sampai syariat haram halal. Pribadi muslim ini adalah tentang mereka yang mengerti fardu ain dan fardu kifayah, khusus ditanamkan sejak dini. Tazkiyah ini lebih kepada pendidikan karakter, attitude, perilaku, kepribadian diri. Yang wajib dipercaya oleh umat Islam ada 3 rukun, yaitu yang pertama iman, masalah teologi atau kepercayaan. Yang kedua yaitu Islam, mengatur aspek syariat. Yang ketiga yaitu ihsan, akhlak. Baik, kita lanjut ke materi yang 9, yaitu hakikat kurikulum.
Yang pertama yaitu urgensi kurikulum dalam sistem pendidikan, yang kedua yaitu pengertian kurikulum, yang ketiga dimensi kurikulum, yang keempat relasi dimensi dan pengertian kurikulum, yang kelima fungsi kurikulum, dan yang keenam yaitu peranan kurikulum. Nah, yang pertama yaitu urgensi kurikulum. Artinya, berapa jauh atau di mana letak pentingnya berguru dalam sistem pendidikan. Pendidikan itu adalah upaya untuk manusia sehingga menjadi manusia yang seutuhnya. Bisa juga dikatakan pendidikan itu merupakan penyiapan manusia untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Kurikulum bisa dikatakan ruh atau jantungnya pendidikan. Nah, yang kedua yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Latin kuno, hakikat kurirnya berarti pelari dan coure yang berarti adalah lintasan lari atau lintasan pacu. Jadi body golum itu adalah dulunya berasal dari dunia olahraga yang merujuk kepada suatu lomba lari dalam satu lintasan di mana pelari harus mulai dari start sampai finish yang nantinya akan diberi penghargaan. Nah, yang ketiga yaitu dimensi kurikulum. Dimensi kurikulum adalah peta konseptual yang menjelaskan tentang atribut dan letak posisi kurikulum dalam dinamika keberadaannya, di mana satu tempat dengan tempat yang lainnya saling terhubung dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisah. Telansi dimensi dan pengertian kurikulum. Dimensi kurikulum itu menggambarkan siklus yang tak terputus antara ide, ranca, proses, dan hasil. Nah, yang kelima, fungsi kurikulum. Sebagai kegunaan atau manfaat dari kurikulum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses atau aktivitas kegiatan pendidikan di sekolah. Nah, yang terakhir yaitu peranan kurikulum. Peranan adalah suatu sikap atau perilaku yang ditujukan atau dijalankan oleh subjek karena hak dan kewajiban yang melekat pada status atau kebudayaan. Peranan kurikulum artinya apa yang bisa dan harus dilakukan atau disumbangkan kurikulum. Ada 3 peranan kurikulum. Yang pertama itu peranan konservatif, yang kedua peranan kreatif, dan yang ketiga itu peranan kritis evaluatif. Nah, kita lanjut ke materi yang ke-10 yaitu kurikulum dan evaluasi pendidikan Islam. Kurikulum adalah segala sesuatu yang ada di dalam sistem pendidikan untuk menjadi pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi wajib negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan Islam merupakan bagian penting yang sangat berperan dalam tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pendidikan Islam dibentuk dengan cara harus merepresentasikan serangka program dan konsep yang mengarah pada tujuan pendidikan Islam. Problematikanya meliputi kelemahan pada unsur pendidikan seperti kurikulum, guru atau dosen, proses belajar, mengajar, lingkungan sekolah atau kampus, beban kontraproduktif antara sekolah dengan keluarga dan masyarakat. Solusinya adalah dengan menciptakan kurikulum yang paradigmatik, sistem mengajar yang islami, sarana prasarana yang memadai, serta guru atau dosen yang profesional. Nah, kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu materi ke-11 tentang pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, pendidikan adalah proses internalisasi ilmu pengetahuan dan pendidikan merupakan sarana utama untuk menyiarkan ajaran Islam, memelihara jiwa dan takarub ilahah, mendekatkan diri kepada Allah. Pendidikan merupakan ibadah dan upaya peningkatan kualitas diri. Pendidikan yang baik merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.
Menurut Al-Ghazali, pendidikan adalah orang yang berusaha membimbing, meningkatkan, menyempurnakan, dan mensucikan hati sehingga menjadi dekat dengan Khaliknya. Nah, sekian dari saya. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.